Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Bulalang pada hari Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan beri penerangan dengan kuasa Roh Kudus kepada para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini. Dan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami meyakini firman Allah itu dan melakukan dengan baik. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Alkitab yang diambil dari 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023 adalah manfaat mempelajari Alkitab. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ada 5 manfaat yang saya catat pada waktu kita membaca Alkitab dan merenungkan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, Alkitab bermanfaat bagi kita untuk menuntun kita kepada keselamatan yang kekal di surga bersama Kristus. Atau Alkitab pada hakikatnya adalah pedoman untuk keselamatan yang kekal bagi kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itu pun dijelaskan di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 39 yang berkata begini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi pada waktu kita membaca merenungkan firman Allah itu, maka di dalam Kristus kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itu manfaat yang luar biasa yang tidak dapat diberi oleh dunia. Yang kedua, Alkitab bermanfaat bagi kita untuk mengajar apa yang benar. Itu dijelaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 yang mengatakan, Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Jadi kalau kita belajar Alkitab, maka kita akan menemukan jalan menuju ke surga. Hanya satu jalan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, Alkitab bermanfaat bagi kita untuk menyatakan kesalahan, apa yang tidak benar, misalnya berbohong, mencuri, korupsi, berzina, dan melakukan hal yang lain. Alkitab dengan tegas mengatakan orang yang demikian dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Orang yang demikian dia berarti belum percaya pada Kristus. Itu dijelaskan dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 23. Lalu yang keempat, Alkitab bermanfaat bagi kita untuk memperbaiki kelakuan. Bagaimana supaya aku tetap benar, yaitu hidup dalam Roh Kudus. Itu dijelaskan di dalam Galatia pasal 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin Roh Kudus, maka kamu akan hidup di bawah hukum Kristus, bukan di bawah hukum Taurat. Makanya kita harus belajar dan merenungkan Alkitab itu dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, Alkitab bermanfaat bagi kita untuk mendidik orang dalam kebenaran, mendidik kita dalam kebenaran. Bagaimana supaya
kita hidup benar? Sederhana jawabnya, yaitu merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Yosua pasal 1:8 mengatakan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Demikian juga di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke 105 yang mengatakan, sebab firman Allah itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Jawabannya dengan menjadi sesuai dengan firman Allah. Mazmur pasal 119 yang mengatakan bahwa anak muda yang merenungkan firman Allah, maka dia akan hidup bersih. Dia akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jikalau anak-anak kita mencintai firman Allah, mencintai Alkitab, mau merenungkan Alkitab, menyelidiki Alkitab, dan menerapkan apa yang diselidikinya atau apa yang dipelajarinya, ia akan bertumbuh dalam kekudusan dan dia akan terhindar dari berbagai-bagai godaan dan cobaan. Ia tidak akan mudah jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Itu dijelaskan dalam Efesus 5 ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Marilah kita tingkatkan pembacaan Alkitab kita, perenungan kita, supaya Alkitab itu betul-betul bermanfaat bagi kita di tahun 2023 ini. Semoga firman Allah ini menguatkan iman kita dan kita semakin mencintai, membaca dan merenungkan firman Allah, yaitu Alkitab. Terpujilah Kristus. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau mengajar kami supaya kami betul-betul merenungkan firman Allah, benar-benar mempelajari Alkitab dengan sebaik-baik mungkin atas pimpinan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Ampun dosa kami Tuhan kalau kami tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Alkitab yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Firman Allah itu kekal selamanya. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.